Shalom kepada jemaat terkasih, kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan video rekaman YouTube ini. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Mari pada hari Minggu yang ceria ini, hari Minggu yang penuh dengan berkat ini, bersama-sama kita hantar setiap puji-pujian kita, persembahan kita kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita saat teduh sejenak. Firman Tuhan berkata pada Mazmur 100, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan, nafas hidup daripada Tuhan untuk dapat beribadah kepada Engkau, Tuhan dan Allah kami. Tuhan, terima kasih juga sampai hari ini kami masih terluput dan selamat di dalam perlindungan Tuhan terhadap COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai ibadah, kami mau mengaku dosa. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah pengampun, Allah pengasih. Kiranya Engkau mengampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami, agar pada ibadah pada pagi hari ini, puji-pujian kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, semua doa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang setia, Dia yang mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih daripada harta, lebih dari
Engkau adalah segalanya di dalam hidup kami. Kami mendapatkan ketenangan, jiwa kami bersamamu Tuhan. Lah jiwaku dalam hadiratmu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Engkau mulia Bapa. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita arahkan hati kita berdoa kepada Bapa yang setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat lagu memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Kasih Bapa sungguh luas bagaikan samudra dan bahkan lebih tinggi daripada cakrawala. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji Tuhan. Salam, selamat berhari Minggu. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah? Saya percaya semua pasti katakan luar biasa. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus agar jemaat di rumah selalu sehat, sukacita, dan diberkati. Marilah kita pada hari ini beribadah, merekam video ini, sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan semua di rumah akan diberkati Tuhan, mendapat pesan-pesan Tuhan pada minggu ini. Mari kita duduk kepala. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu baik kepada kami semuanya. Atas perlindungan Tuhan selama ada COVID-19 ini. Atas pimpinan Tuhan. Dan Tuhan yang melindungi kami dan berikan kesehatan kepada kami. Pada hari Minggu ini, kami mau sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus membuka hati kami, supaya kami bisa mengerti tentang kehendak Tuhan. Urapin hamba-Mu untuk dapat menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirman kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua jemaat yang ada di rumah katakan amin. Puji Tuhan, jemaat dikasih Tuhan. Mari kita mulai dari firman Tuhan dengan judul saya adalah Hidup Baru Bersama Kristus. Hidup baru bersama Kristus. Jemaat kasih Tuhan, mari buka Alkitab di mana Rasul Paulus menulis surat jemaat kepada Korintus, yaitu di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata Rasul Paulus di dalam suratnya mengatakan, kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Saya percaya setelah COVID-19 ini ada pekerjaan-pekerjaan besar untuk semua jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang lalu sudah selesai, yang baru akan datang. Yaitu apa? Setelah COVID-19 selesai, kita akan menjalankan hidup-hidup yang baru. Jadi jemaat dikasihi Tuhan,
dasarnya hidup baru ini bicara tentang apa? Regenerasi baru. Jadi anggapkan secara natural kedosaan manusia. Manusia itu telah mati secara rohani, sehingga memerlukan kelahiran baru dan hidup baru secara rohani. Karena bicara tentang hidup baru sama Kristus, kita butuh generasi baru. Regenerasi baru memerlukan kelahiran baru secara rohani. Karena sebelum COVID-19 ini, citra Allah telah tercoleng oleh manusia karena manusia hidup dalam dosa. Marilah kita buka firman Tuhan, di mana Rasul Paulus menulis surat di Roma 3 ayat 10 dan 11. Roma 3 ayat 10 dan 11. Ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Roma, tidak ada orang yang sungguh-sungguh mau mencari Allah. Memang saya tahu, selama dalam hidup ini, saya sebagai pendeta, saya jarang sekali lihat orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau cari Allah. Semua punya motivasi, tapi saya nggak tahu motivasinya apa. Saya nggak berani menafsirkannya. Silakan jemaat nafsir sendiri. Karena kenapa tidak ada yang sungguh-sungguh mencari Allah? Karena akibat Adam dan Hawa, sejak awal jatuhnya manusia dalam dosa, secara natural mewariskan dosa itu kepada manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mewariskan semua keturunan kepada manusia. Mari kita baca firman Tuhan lagi. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjala kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam kitab Roma, karena Adam jatuh dalam dosa, maka semua terimpun menjadi dosa. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah COVID-19 selesai, manusia itu harus benar-benar berubah. Kata berubah total. Karena ada kehidupan baru. Karena sebelum adanya COVID-19, manusia itu telah rusak total. Yang dimaksud dengan kerusakan total adalah satu, pikiran dan hati nuraninya egois, bukan menjalankan kehendak, tapi kehendak sendiri. Ketiga, emosionalnya rusak karena dunia pada modern sekarang. Yang kedua, tidak ada manusia yang layak berhadapan dengan Allah yang benar, karena manusia rusak dengan moral dan etika. Yang dimaksud dengan rusaknya moral dan etika sekarang ini boleh dikatakan tentang LGBT. Dan sekarang ini, jika seorang wanita menjadi istri yang keempat, bukan malu tapi bangga. Jadi kerusakan moral dan etika begitu rusak, sehingga orang itu kerusakan secara perbuatannya. Kemudian orang itu berdosa, tidak lagi memiliki hati nurani untuk berhubungan dengan Allah sesungguhnya. Orang itu juga berdosa, selalu mengikuti bentuk-bentuk dosanya.
Yang dimaksud dengan mengikuti bentuk-bentuk dosa adalah fitnahan. Pakai nama Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, tapi melakukan untuk kepentingan diri sendiri. Mencari kekayaan untuk kepentingan diri pribadi, pakai nama Tuhan dan sebagainya. Silakan saudara menafsir sendiri. Orang yang berdosa tidak mampu lagi melakukan hal-hal yang baik di dalam kehendak Allah. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dengan hidup baru bersama Kristus yang tadi saya sudah utarakan, yaitu regenerasi. Kata regenerasi adalah perubahan hidup baru. Karena setelah COVID-19 selesai, adanya regenerasi yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus sebagai peranan utama untuk proses pembentukan karakter, moral, etika semua manusia di hadapan Allah. Mari kita buka firman Tuhan di Efesus 2 ayat yang ke-5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita bisa diselamatkan karena kasih kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan mau semua umat manusia berubah etika dan moralnya di hadapan Allah. Saudara-saudari dikasih Tuhan, apa perubahannya? Pertama, setelah COVID-19 selesai, kita harus berubah hidup yang baru. Kata perubahan itu yang pertama, perubahan hidup yang harus bisa beradaptasi dan fleksibel. Beradaptasi dan fleksibel, bukan seperti yang sebelum COVID-19 kita hidup. Setelah COVID-19 hidup, itu semua cara hidup, cara sosial, cara pertemuan, cara kehidupan, bermasyarakat, semua berbeda. Maka kita perlu beradaptasi dan fleksibel. Kemudian cara pikir, kita harus lebih menurut kehendak Tuhan. Tidak boleh lagi berpikir dengan apa yang kita dengar. Jangan sampai kita termanipulasi oleh berita-berita hoax atau WhatsApp share yang tidak akurasi. Kedua, perubahan apa dalam regenerasi ini? Perubahan supernatural. Spirit perubahan supernatural. Natural, kita menjaga kehidupan kita seperti apa adanya. Tapi supernatural, antara diri kita dengan Kristus harus lebih dekat dan lebih taat dan lebih mengandalkan Kristus. Hidup sebelum dan sesudahnya, itu artinya jadi manusia yang sebelum COVID sama jadi manusia setelah COVID itu berbeda. Sebelum COVID kita anggap manusia lama. Setelah COVID-19 itulah namanya manusia baru. Regenerasi. Kalau regenerasi itu hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dengan adanya kelahiran baru orang itu atau new regenerasi mempunyai kerinduan, berkomitmen untuk belajar terus-menerus atas kebenaran firman Tuhan.
belajar terus menerus, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau orang sudah menjadi new regenerasi, Roh Kudus yang mendorong manusia itu untuk mau belajar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi. Saya dulu itu adalah seorang, sebelum saya dilahir baru, saya orang yang emosi, kasar, dan bicara selalu memenang sendiri. Tapi setelah saya terima Tuhan, karena Roh Kudus yang menyertai saya, dan saya berubah jadi hidup baru, saya bisa bedakan hidup baru saya dengan hidup baru sama hidup lama saya. Kenapa saya bisa bedakan? Karena saya kejadian bawa mobil ditabrak orang, tetapi saya gak pernah persoalkan. Nah, ini ada cerita berapa bulan lalu. Saya bawa mobil saya pagi keluar dari rumah saya, dekat persimpangan daripada rumah sakit PIK. Di situ macetnya luar biasa, maju gak bisa, mundur gak bisa. Nah, saya diam di situ, tidak bergerak. Tiba-tiba ada satu mobil anak muda itu menabrak saya di tengah-tengah, sehingga saya kaget juga dia tabrak saya. Kemudian saya gak bisa mundur, gak bisa maju karena dia tabrak saya diam. Akhirnya ada beberapa orang di sana mengatur suruh saya mundur dikit supaya mobilnya bisa atrek. Akhirnya saya mundur dikit, kena lagi mobil online. Akhirnya dengan cara itu kita bertiga dibawalah untuk ke pinggir supaya menyelesaikan masalah. Waktu bawa ke pinggir untuk menyelesaikan masalah, anak muda itu keluar dari mobil. Waduh, galaknya minta ampun. Padahal dia yang salah, saya diam, dia galaknya minta ampun. Marah-marah saya. Bapak kayak mana sih bawa mobil? Ya, kenapa bawa mobil sampai tabrak saya? Waduh, saya bingung. Yang tabrak dia siapa? Oh, saya bawa mobil dia, yang tabrak dia di tengah-tengah. Kalau saya tabrak dia, mobil depan saya tabrak dia. Ini enggak, saya diam. Dia tabrak saya di tengah-tengah. Dia kena pintu saya, pintu mobil saya. Saya lihat ini pasti anak muda takut, karena saya tahu kalau dia ganti rugi pasti mahal. Mungkin dia ketakutan. Sehingga saya bilang anak muda, sudah, kamu gak usah marah-marah, gak usah emosi, gak usah bilang siapa salah. Tidak ada orang yang salah. Yang salah itu karena macet. Sudah, lu pulang aja. Saya gak minta kamu ganti rugi. Oke? Anak muda itu awalnya mukanya pucat, jadi merah. Nah, tenang. Mobil online itu langsung bilang, enak aja kalian berdua, selesai. Saya bagaimana? Loh, kita bingung. Kamu bagaimana maksudnya? Maksud dia waktu saya atrek, kena dia punya mobil dashboard depannya. Nah, saya bilang, Bapak kena mana? Akhirnya kita ke sana lihat. Depan dia punya dashboard itu bersih, cuma ada satu garis kecil. Dia bilang, itulah yang saya tabrak dia. Saya udah tahu dia butuh berkat. Dia tahu, saya tahu dia butuh berkat. Saya bilang, Pak, kalau ini mau dipost berapa? 300.000. Oke, 300.000 ya, Bapak tenang aja. Nak, kita gak usah pusing, gak usah apa-apa. Kita sama-sama keluar 100.000 berkati Bapak itu. Oke? Berkati. Selesai. Coba. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena adanya Roh Kudus. Karena saya hidup baru. Coba kalau ke hidup belum baru. Aduh, Bapak Ibu, ini tongkat pasti akan ini apa? Tanduk akan naik. Tanduk akan tajam. Dan pasti akan saya ribut. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian ketiga, bicara tentang apa? Perubahan regenerasi itu yang ada, yang akan datang harus perubahan secara radikal. Nah, maksud saya secara radikal adalah perubahan dengan akar dari manusia itu supaya ditanam dengan kehidupan rohani yang baru, dengan hati yang baru. Jadi untuk ke depan, setelah COVID-19 selesai ini, manusia harus ditanam dengan akar yang baru. Kalau akar yang baru, tentu pohonnya baru.
daunnya baru, buahnya baru. Bicara akal, bicara hati yang baru, manusia yang baru. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 15 ayat 18 sampai 19. Ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19. Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, pencaburan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, jadi hati itu harus diubah. Nah, hati itu kalau jahat, maka mulutnya jahat. Maka harus dirubah dari akarnya. Kalau akarnya tidak benar, maka mulutnya selalu jahat. Sumber di akar. Pohon itu kita lihat, pohonnya karena bagus, kenapa buahnya busuk? Kenapa ranting-rantingnya kering? Karena akarnya gak beres. Nah, kita bicara akar itu hati. Kalau hatinya benar, mulutnya benar. Hatinya busuk, mulutnya busuk. Mari kita buka firman Tuhan lagi. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perubahan yang radikal itu menurut Alkitab itu perubahan supernatural. Perubahan spiritual kita, berpikir, merasakan atas setiap kehendak Allah. Allahnya mau apa, Tuhannya maunya apa. Mempercaya sepenuh hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jika hatimu baru ada Roh Kudus, maka saudara siap diajari firman Tuhan. Kedua, saudara siap ditegur melalui firman Tuhan. Ketiga, saudara mau sungguh-sungguh belajar dan rendah hati. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1918 itu terjadi virus namanya flu Spanyol. Sama sekarang tahun 2020 yaitu COVID-19, waktu 100 tahun ada perubahan. 1918 sama 2020, perubahannya begitu besar. Saya percaya 2020 akan ke depan, 100 tahun kemudian, 100 tahun akan datang, ada perubahan rencana Tuhan untuk semua manusia akan diregenerasi. Karena kerjaan Tuhan sangat-sangat misteri, tidak dapat kita melihat dengan mata, dan kita tidak bisa merasakan. Dan kapan Tuhan mau regenerasi, saya pun tidak tahu. Adanya COVID-19 ini, Tuhan mau semua manusia mulai belajar untuk mau merespon bahwa yang berkuasa itu Tuhan. Untuk hidup sekarang dan akan datang, itu semua di tangan Tuhan. Maka kita harus bertobat, sungguh-sungguh bertobat, agar dosa-dosa semua diampuni. Dan iman saudara berbalik dari yang iman tidak benar, berbalik kepada Kristus. Karena tidak ada seorang pun bisa menyelamatkan diri sendiri. Dia harus mengaku hanya Kristus yang dapat melakukan untuk menyelamatkan umat manusia. Di dalam firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 44 berbunyi, tidak ada seorang pun
yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan dikubangkit pada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus berubah. Karena untuk menyesuaikan setelah COVID-19 selesai ini tidak segampang itu. Kebiasaan kita, kebiasaan sosial kita, kebiasaan yang kita sudah lakukan dari zaman ke zaman, artinya dari tahun ke tahun. Tahun 1918 itu sama tahun 2020, itulah kita katakan zaman itu adalah zaman yang lama. Zaman yang baru setelah tahun 2020, setelah COVID-19 selesai, harus berubah. Berubah apa? Satu, berubah cara pikir secara total. Langsung Paulus berkata, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan akan budi akan menghasilkan perubahan perilaku. Apa itu perilaku? Karakter berubah, sikap berubah, perbuatan berubah, tindakan berubah. Dengan perubahan-perubahan ini, maka manusia hidup baru bersama-sama Kristus. Setelah COVID-19 selesai, kita harus hidup bersama-sama Kristus. Maka akan menghasilkan buah-buah roh yang luar biasa. Apa itu buah-buah roh? Mari kita buka firman Tuhan, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasai diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ubah hidup. Saya mau ajak jemaat dikasihi Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan itu menuntut atau memilih orang-orang pilihannya. Mari kita cermati Alkitab bersama-sama. Bagaimana Tuhan kerjakan dari Kejadian sampai Wahyu yang saudara pegang, yaitu Alkitab. Bagaimana Tuhan mempersiapkan orang-orang pilihannya. Dan bagaimana Tuhan kerjakan orang-orang pilihannya dari masa waktu ke waktu. Semua tercatat di dalam kitab suci. Saya akan jelaskan satu persatu. Mari kita lihat dari pertama. Tuhan mengajar Nabi Nuh dan keluarganya selama 1 tahun berada di dalam Batra untuk mempersiapkan Nabi Nuh dan keluarganya hidup baru dan dunia baru. Yang kedua, Tuhan mengajar Yakub 14 tahun bekerja dengan pamannya Laban, karena waktu itu Yakub lari dari kakaknya Esau. 20 tahun kemudian Yakub mendapat keluarga baru, kekayaan baru, statusnya juga baru. Yakub nama diganti menjadi Israel. Nah, setelah nama Israel, Tuhan mulai memilih orang-orang pilihannya. Percaya gak saudara? Setelah COVID-19 selesai, maka Tuhan akan pilih saudara-saudara. Karena saudara-saudara sudah hidup baru, maka Tuhan akan pilih saudara menjadi orang-orang yang baru, yang akan dicatat di dalam kitab-kitab kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya teruskan. Orang pilihan-pilihan Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan memilih Yusuf
Yusuf dididik, disekolahkan selama 17 tahun. Jadi budak belian sampai bekerja di rumah Potifar. Dan masuk penjara. Setelah sekolah selesai, dia diangkat menjadi penguasa Mesir. Tuhan memilih Musa 40 tahun karena Musa lari dari Mesir. Musa dididik dan disekolahkan di padang gurun selama 40 tahun. Setelah Musa sekolah 40 tahun selesai, Tuhan mengangkat Musa menjadi pemimpin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memilih Daud menjadi raja Israel. Tetapi sebelum jadi raja Israel, Daud belajar kepada Raja Saul selama 15 tahun. Tuhan memilih Nabi Elia di tepi sungai kering. Tuhan memilih Daniel 7 tahun dia di Babel, mendidik Daniel dan mensekolah Daniel. Sekolah apa? Daniel dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel dimasukkan ke gua singa. Tuhan memilih Rasul Paulus pergi ke tanah Arab 3 tahun. Akhirnya Paulus bisa menulis surat-surat untuk kepada jemaat Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan sebagainya. Tuhan memilih Yohanes pergi ke Pulau Patmos untuk menulis kitab-kitab wahyu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dan Tuhan Yesus setelah mati 3 hari kemudian, dia bangkit untuk menyelamatkan semua umat manusia, yaitu saudara dan saya. Semua itu proses Tuhan untuk mempersiapkan orang pilihannya. Tahukah saudara, dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan sudah mempersiapkan saudara-saudara adalah orang-orang pilihannya. Saudara, sekarang saya tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam waktu keadaan sekarang adanya COVID-19 atau setelah adanya COVID-19. Tetapi yang saya tahu sebagai hamba Tuhan, Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Jadi Alkitab menyuruh kita tidak boleh stop untuk belajar kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan bawa kita hidup baru atau regenerasi untuk menghadapi setelah COVID-19 ini selesai. Saya percaya Tuhan Yesus akan melindungi saudara-saudari sekarang dan juga masa depan. Semua kita akan dilindungi Tuhan. Amin. Renungkan firman ini agar firman ini bisa menguatkan saudara-saudari yang ada di rumah. Ayo kita belajar untuk hidup baru, supaya kami hidup bisa menghadapi tantangan-tantangan setelah habis COVID-19 ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu, mengajar kami untuk bagaimana kita hidup baru di dalam-Mu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berikan pemahaman kami untuk kami terus tidak berhenti-henti untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, membuat kami dengan Roh Kudus, membawa kami untuk dapat menjadi regenerasi hidup baru, sehingga karakter moral kita, etika kita semua diubah oleh Tuhan menjadi orang lemah lembut, sabar, penuh dengan kasih, penuh dengan penguasai diri. Pimpinlah kami, walaupun kami di rumah, Tuhan selalu melindungi kami dan menyertai kami dan menjaga kami. Berkati kami, kami percaya hidup kami semua di dalam kuasa Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kiranya ibadah pada minggu ini Tuhan berkati kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Semua jemaat yang ada di rumah katakan amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.